Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiatun dengan NIM 067. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Electronic Word of Mouth (EWOM) terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab baris jadul Farisa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Studi pada mahasiswi FEBI UIN Salatiga. Yang selanjutnya latar belakang. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam industri mode fashion menurut State of the Global Islamic Economy Report 2023-2024. Hal ini membuktikan daya saing internasionalnya. Baris jadul Farisa mengalami kenaikan peminat terutama pada lingkungan area kampus FEBI UIN Salatiga. Banyak mahasiswi yang menggunakan hijab dari merek Baris jadul Farisa. Nah, dalam pembelian hijab ini, kualitas produk, influencer, ulasan online, EWOM, serta kenyamanan dan mutu hijab menjadi faktor utama dalam memicu keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. Tinggi rendahnya religiusitas konsumen muslimah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas produk dan EWOM terhadap loyalitas pelanggan atau loyalitas konsumen. Nyonyi dan Temengkel 2019 serta Wulandari dan Casadi 2022 menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, penelitian Nawastuti dan Irmawati 2023 serta Rizkita et al. 2024 mengemukakan bahwa EWOM berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada produk fashion muslimah. Lalu yang ketiga, penelitian oleh Mulyati dan Wulandari 2024 mengungkapkan bahwa religiusitas dapat memoderasi pengaruh EWOM terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan peran penting religiusitas sebagai variabel moderasi, yaitu variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah variabel independennya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap yang perlu dijawab. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh kualitas produk dan EWOM terhadap loyalitas konsumen dengan mempertimbangkan religiusitas sebagai variabel moderasi, khususnya dalam konteks produk hijab lokal seperti Baris jadul Farisa. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Yang kedua, bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Yang ketiga, bagaimana religiusitas memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Dan yang keempat, bagaimana religiusitas memoderasi pengaruh electronic word of mouth terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana religiusitas memoderasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana religiusitas memoderasi pengaruh electronic word of mouth terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Baris jadul Farisa. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Nyonyi dan Temengkel 2019, kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas. Yang kedua, menurut Wulandari dan Casadi 2022, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Yang ketiga, menurut Arif dan Syahputri 2021, kualitas produk tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap loyalitas. Yang keempat, menurut Nawastuti dan Irmawati 2023, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang kelima, menurut Sahlani dan Endang Ruswanti 2024, electronic word of mouth tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang keenam, menurut Rizkita et al. 2024, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang ketujuh, menurut Purwanda dan Wati 2018, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, menurut Sahlani dan Endang Ruswanti 2024, electronic word of mouth tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang kesembilan, menurut Hazard et al. 2019, religiusitas
dapat memoderasi pengaruh persepsi kualitas produk atau layanan terhadap loyalitas. Yang ke-10, menurut Mulyanti dan Wulandari 2024, religiositas dapat memoderasi pengaruh electronic word of mouth terhadap loyalitas. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama ada grand teori loyalitas konsumen. Nah, dalam penelitian ini, grand teori yang digunakan yaitu customer loyalty theory atau teori loyalitas konsumen yang dikemukakan oleh Oliver tahun 1999. Teori ini menjelaskan bahwa loyalitas konsumen bukan hanya sekedar pembelian ulang, melainkan merupakan bentuk komitmen psikologis yang mendalam untuk terus menggunakan atau membeli kembali suatu produk atau jasa secara konsisten di masa depan, meskipun terdapat pengaruh eksternal yang berpotensi mengubah keputusan konsumen. Nah, Oliver ini menyatakan bahwa loyalitas konsumen terbentuk melalui 4 tahap perkembangan, yaitu ada loyalitas kognitif, afektif, konatif, dan juga loyalitas tindakan. Loyalitas kognitif terbentuk berdasarkan keyakinan konsumen bahwa suatu produk memiliki keunggulan secara rasional dibandingkan produk lainnya. Lalu yang kedua, loyalitas afektif, itu setelah mengonsumsi produk secara berulang dan memperoleh pengalaman yang positif, konsumen mulai mengembangkan keterkaitan emosional terhadap produk atau merek. Kepuasan yang konsisten atas kualitas produk akan memperkuat loyalitas pada tahap ini. Yang ketiga, loyalitas konatif merupakan bentuk niat atau dorongan yang kuat dari dalam diri konsumen untuk membeli ulang produk yang sama. Nah, pada tahap ini, konsumen menunjukkan intensi yang kuat untuk tetap setia terhadap produk tersebut. Yang keempat, loyalitas tindakan. Tahap ini mencerminkan tindakan nyata dari niat tersebut, yakni konsumen secara aktif melakukan pembelian ulang dan menolak tawaran pesaing, meskipun ada faktor eksternal yang bisa mengubah pilihan mereka. Yang selanjutnya, kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian yang menimbulkan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Menurut Kotler dan Keller 2016, kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam menunjukkan performa atau kinerja sesuai fungsinya, serta mencakup daya tahan, keandalan, ketepatan, dan perbaikan. Nah, kualitas produk ini memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama ada kinerja atau performance. Jadi produk hijabnya itu nyaman digunakan dan menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Yang kedua, daya tahan, durability. Produk hijab tetap awet meskipun telah digunakan dan dicuci berulang kali. Yang ketiga, estetika atau estetik. Produk hijab memiliki desain, warna, dan motif yang menarik sesuai selera konsumen. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance. Produk hijab sesuai dengan deskripsi seperti bahan, ukuran, dan juga warnanya. Lalu yang kelima, kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Konsumen menilai bahwa produk hijab memiliki kualitas yang tinggi secara keseluruhan. Selanjutnya, electronic word of mouth. EWM merupakan bentuk komunikasi antar konsumen yang berlangsung melalui media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan perilaku pembelian terhadap suatu produk. Hennig Thurau et al. 2024 mendefinisikan EWM sebagai segala bentuk pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan aktual atau potensial mengenai suatu produk atau perusahaan yang tersedia untuk khalayak luas melalui internet. Berdasarkan studi Chu dan Kim 2011, Goldsmith dan Horowitz 2006, Litvin et al. 2008, indikator EWM yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada intensity atau intensitas, seberapa sering konsumen membaca, menanggapi, atau menyebarkan informasi produk melalui media digital. Yang kedua, valence atau valensi isi pesan, sifat atau nada dari isi pesan EWM, apakah cenderung positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, content usefulness atau kegunaan isi pesan. Sejauh mana isi EWM memberikan informasi yang relevan, bermanfaat, dan mendukung pengambilan keputusan konsumen. Lalu yang keempat ada recommendation atau rekomendasi. Sejauh mana konsumen terdorong untuk menyarankan produk kepada orang lain melalui platform media sosial atau platform digital lainnya. Yang kelima ada credibility atau kredibilitas, tingkat kepercayaan konsumen terhadap informasi yang diperoleh melalui EWM berdasarkan persepsi terhadap kejujuran dan keahlian pemberian informasi. Selanjutnya ada loyalitas. Loyalitas konsumen merupakan salah satu indikator penting keberhasilan suatu brand atau merek dalam mempertahankan basis konsumennya.
Oliver mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai komitmen yang mendalam untuk membeli ulang produk atau jasa tertentu secara konsisten di masa depan, meskipun terdapat pengaruh situasional dan upaya pemasaran dari pesaing yang mungkin menyebabkan perubahan perilaku konsumen. Nah, dalam loyalitas konsumen ini ada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya itu yang pertama ada repeat purchase atau pembelian ulang. Konsumen secara konsisten membeli kembali produk dan merek yang sama, yaitu produk hijab Paris Jadul Farisa. Yang kedua, recommendation atau rekomendasi. Konsumen bersedia merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Yang ketiga, brand preference, yaitu preferensi merek. Konsumen tetap memilih merek tersebut meskipun ada produk yang serupa dari merek lain. Yang keempat ada emotional attachment atau keterkaitan emosional. Jadi konsumen memiliki ikatan emosional dan rasa bangga terhadap merek. Yang kelima ada resistance to switch atau penolakan berpindah merek. Konsumen cenderung bertahan dan tidak mudah berpindah ke merek pesaing yang lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis dengan kerangka teori seperti gambar tersebut. Hipotesis yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Paris Jadul Farisa. Yang kedua, EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada produk hijab Paris Jadul Farisa. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga, religiositas atau Z memoderasi pengaruh kualitas produk atau X1 terhadap loyalitas konsumen atau Y pada produk hijab Paris Jadul Farisa. Hipotesis yang keempat, religiositas atau Z memoderasi pengaruh elektronik word of mouth atau X2 terhadap loyalitas Y konsumen pada produk hijab Paris Jadul Farisa. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur dan fenomena yang terjadi serta hubungan antar variabel yang dapat diukur dengan angka dan dianalisis secara statistik. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FEBI. Dari data info akademik yang diperoleh pada 12 Juni 2025, mahasiswi aktif Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ada 2.349 dan diperoleh sampel 331 melalui rumus Grassi dan Morgan. Lokasi penelitian penelitian ini adalah di Universitas Islam Negeri Salatiga. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner. Lalu ada skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert 1-5 yang menunjukkan bahwa 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Selanjutnya ada definisi konsep dan juga operasional. Yang pertama ada variabel independen. Menurut Sugiono 2012, variabel independen juga dikenal sebagai variabel antecedent, prediktor, dan stimulus. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah variabel bebas. Yang kedua, variabel dependent. Menurut Sugiono, variabel dependent kerap disebut sebagai variabel output, konsekuensi, atau kriteria. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini dikenal dengan sebutan variabel terikat. Yang ketiga ada variabel moderasi. Menurut Sekarang dan Bougie 2016, variabel moderasi adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau mengubah arah serta kekuatan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik di mana di dalamnya ada uji multikolinearitas, uji heterokodastisitas, uji normalitas, dan juga uji linearitas. Yang ketiga ada uji statistik. Yang pertama ada koefisien determinasi simultan atau R2 R kuadrat. Yang kedua ada uji simultan F. Dan yang keempat ada uji hipotesis, di mana di dalamnya ada uji T atau uji parsial dan juga uji moderate regression analysis atau MRA.
serta alat analisis. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah IBM SPSS Statistik 24. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.